Kapan penegakan hukum akan berubah? Nah, mungkin pertanyaan ini mewakili hati kita masing-masing. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain hukumnya, yang kedua adalah aparaturnya, yang ketiga adalah sarana prasarananya, yang keempat adalah budayanya, dan terakhir adalah masyarakatnya. Kelima faktor ini saling mempengaruhi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan baik jika hukumnya tidak baik. Begitu juga dengan aparaturnya. Sekalipun hukumnya baik, jika aparaturnya tidak baik dan tidak cakap, maka penegakan hukum akan rusak. Tentu penegakan hukum yang baik akan ditunjang oleh sarana prasarana. Tidaklah mungkin seorang polisi dapat menangkap penjahat yang lari jika mobil patrolinya tidak punya BBM. Tidaklah mungkin seorang hakim dapat mengadili jika gedung pengadilan saja tidak ada. Bagaimana jika hujan? Nah, selanjutnya adalah faktor budaya. Budaya sogok menyogok tentu akan merusak penegak hukumnya. Jika hal ini terus dilanjutkan, maka penegakan hukum yang terjadi adalah penegakan hukum yang korup. Yang terakhir adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat mempengaruhi penegakan hukum secara keseluruhan. Karena jika masyarakat tidak mendukung penegakan hukum, maka penegakan hukum akan carut marut. Contohnya adalah kampung narkoba. Di kampung narkoba, penjahat saling menutupi, masyarakatnya saling menutupi para penjahatnya, sehingga aparatur penegak hukum yang ingin masuk menegakkan hukum terkendala. Oleh sebab itu, seluruh faktor ini harus berkesinambungan untuk menegakkan penegakan hukum yang bersih. Penegakan hukum yang bersih adalah tanggung jawab kita masing-masing, dimulai dari pribadi kita untuk tidak melanggar hukum dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Sekian, salam blog hukum.